Oke, kalau dari sisi persediaan atau inventory ya, memang kuncinya tadi di sistem tadi sih kalau menurut saya. Karena kalau kita ngomong e-commerce ya, itu kan banyak sekali stok-stok tuh mungkin ada yang bundling gitu ya, ada bundling atau ada mungkin cross platform gitu ya. Itu kalau misalnya kita nggak menggunakan OMS yang baik, sistem yang bagus, itu pasti akan pusing sendiri. Nah itu kalau nggak ada manajemen inventory yang baik ya sales itu nggak akan terjadi gitu. Jadi ya loss, nggak jadi penjualan. Gitu. Halo para pembisnis, kembali lagi di Jubelio Talk Show. Nah, apa kabar nih kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Oke, para pembisnis, hari ini aku udah mengundang bintang tamu ini menarik sekali sih menurut aku untuk para pembisnis di rumah ini. Apalagi kalau bukan Mas David Santosa. Halo Mbak Gia. Hai Mas David. Nah, Mas David ini adalah General Manager dari Aladin Commerce ya. Hari ini judul talk show kita itu adalah solusi bisnis online autopilot dengan e-commerce enabler. Oke, sebelumnya Mas David, apa kabar? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya. Gimana Mas, hari ini cerah kah moodnya atau sedang gloomy seperti cuaca di luar? Oh, cerah dong. Harus semangat terus. Oke, benar. Semangat ya Mas. Nah, untuk Mas David sendiri nih sebagai General Manager, apa sih sebenarnya yang job desk yang Mas David kerjain? Oke. Aladin Commerce. Kalau General Manager tuh itu ya ada sesi repot, sesi repotnya. Nah, sesi repotnya tuh gimana tuh Mas? Jadi ya saya handle banyak divisi ya, dari sales, dari supply chain, dari finance juga, accounting, marketing. Jadi ya semuanya tuh sebetulnya report ke saya dan saya harus benar-benar memastikan semuanya ya ujung-ujungnya company bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi sebenarnya banyak banget ya pekerjaannya Mas David ini ya. Iya. Oke Mas David, aku mau nanya nih juga. Untuk Aladin Commerce sendiri itu sebenarnya tuh di bidang apa sih dan apa saja yang dikerjain oleh servis apa yang ada di Aladin Commerce? Oke, mungkin pertama-tama ingin klarifikasi dulu nih. Oke, karena boleh Aladin kelihatannya banyak ya di Indonesia. Ada Aladin, Bank Aladin Syariah, ada kalau tahu Aladin ada es krim Aladin. Dan itu kebetulan kantornya juga deket dari kita. Oh. Pernah nyasar dokumen ke sana. Jadi kalau kita tuh Aladin Commerce itu kita ya tadi ya enabler, distributor lah, distributor yang mungkin lebih komplit, paketnya lebih ada banyak jasa-jasa tambahan. Jadi Aladin Commerce jangan sampai salah. Oke, aku akan ingat Aladin Commerce ya Mas ya. Diingat para pembisnis namanya Aladin Commerce. Di 2024 ini dari dirimu ada kayak pengen goals atau achievement yang dituju nggak? Ya pasti ada ya untuk achieve higher target lah dari 2023 perbaikan dari segala aspek hidup lah. Ya everything lah, mungkin financially, terus mungkin family, kesehatan pasti ada. Oke, amin. Semoga ya Mas apa yang mau dituju bisa tercapai. Nah, mungkin aku pengen nanya sih mengenai tahun lalu 2023 nih. Kita kan pernah melihat ya kalau ada case TikTok ini tiba-tiba di-ban. Ya kan, lalu gemparlah semua pembisnis ini di rumah nih yang pakai live stream dan sebagainya. Gitu. Dan ternyata baik kata data, ini adalah artikel, mereka tuh bilang kemarin di kuartal keempat Shopee itu mendominasi nih jumlah kunjungannya setelah si TikTok ini menghilang. Betul. Nah, lantas gimana nih dengan kuartal 1 ini dari Aladin sendiri mengingat kembalinya TikTok yang berkolaborasi dengan Tokopedia? Apakah dengan case ini sangat berpengaruh nih dengan marketplace dari Shopee dan yang lain-lain? Oke. Kalau kita lihat sebetulnya TikTok tuh pengaruh terhadap Shopee, maksudnya pengaruh TikTok terhadap Shopee ya, atau Shopee kan market leader saat ini. Itu beda-beda juga ya per kategori. Jadi kalau kita sering dengar mungkin fashion sama personal care atau kosmetik itu yang paling terdampak lah. Karena mungkin live streaming itu sifatnya impulsif, jadi itu mungkin part yang ketarik ya.
Cuman kalau di Aladdin sendiri kebetulan karena prinsipal kita kebanyakan brand-brand yang kita handle itu adalah brand-brand FMCG, consumer goods. Jadi kalau kita lihat Shopee ini masih belum tergoyahkan lah ibaratnya. Dia masih very strong. Pasti adalah ceruk yang mungkin sedikit terambil sama TikTok. Tapi kalau saya lihat justru lebih menambah customer base ya, nggak terlalu nyedot. Jadi nggak TikToknya naik, Shopee-nya turun, tapi TikToknya menambahkan dari jumlah omset kita, itu which is good lah for kita. Tapi untuk mungkin in general as a whole mungkin yang saya dengar juga Shopee ada sedikit terganggu ya ibaratnya terambil lah market share-nya oleh TikTok. Tapi I think by data masih portionnya masih kuat semua. Oke. In total ya. Tapi kalau secara kosmetik dan personal care dan fashion rasanya lumayan dampaknya. Ada dampaknya ya. Oh mungkin itu kali tadi Mas David bilang perbedaan kategori seller di Shopee dan seller di TikTok ya. Bukan kategori barangnya. Kategori barangnya. Oh oke. Nah cuman kan berarti kalau kita lihat sekarang tuh para seller tuh udah banyak yang mulai ya dari COVID ya ini ya sebenarnya dari offline terus mereka pindah online gitu. Betul. Nah akhirnya mungkin sekarang juga banyak seller yang dari offline tuh kaget nih gimana sih caranya nih strategi penjualannya kalau online gitu. Sebenarnya tuh ada perbedaan nggak sih Mas? Maksudnya mungkin kalau offline kan kita juga sebenarnya butuh ads ya, tapi kalau online sendiri tuh ads-nya seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menarik traffic? Apalagi si seller-seller ini mungkin mulainya dari online gitu, belum pernah offline gitu. Jadi apa sih yang harus dilakukan sama mereka? Oke. Jadi offline dan online itu sebenarnya sangat berbeda ya, sangat berbeda. Offline itu kan by geografik pasti customernya orang sekitar lah. Jarang sekali orang rela pergi jauh-jauh, apalagi kalau barangnya ada substitusinya. Kecuali barangnya unik ya, cuma ada di toko itu, mungkin orang akan rela gitu ke sana gitu. Cuman kalau misalnya enggak, pasti ya yang tahu pasti warga sekitar. Nah kalau online tuh lebih terkonsentrasi. Jadi kalau offline tuh kalau kita mau besar harus masuk ke banyak toko gitu ya, distribusi. Tapi kalau online kita masuk ke dalam satu platform, itu kita udah menjangkau banyak orang. Jadi sebetulnya dari sisi UMKM ya khususnya, itu market entry itu jauh lebih gampang di online. Karena dia cukup buka toko, dia udah bisa dapat customer yang mungkin banyak. Beda dengan offline, kalau satu toko kelihatannya lumayan terlimited lah gitu ya. Nah strategi sendiri sebetulnya kalau kita ngelihat case by case gitu ya, itu sebetulnya mirip. Jadi kalau kita ngomong di toko offline itu misalnya ada mailer, ada gondola gitu ya, bikin display gitu. Itu di online juga sama, ada istilahnya campaign, banner, ada ads. Dari sisi promosi juga kurang lebih sama, diskon segala macam. Cuman kalau di online lebih fleksibel, again karena kita nggak perlu secara fisik harus melakukan promo itu. Contoh misalnya buy one get one gitu ya. Kalau di offline repot, kita harus datang ke tokonya dilakbanin gitu ya. Kalau di online ya just bundling virtually and then orang gudang akan proses buy one get one gitu. Jadi lebih banyak opsi lah kalau di online ya. Promosi-promosi itu ada voucher dan lain-lain banyak. Oke, berarti online tuh sebenarnya jauh lebih memudahkan para seller juga ya untuk bikin campaign dan sebagainya. Tapi strategi apa sih? Misalnya kalau sekarang TikTok, kita ngomong tuh TikTok gara-gara karena kita tahu TikTok tuh sekarang udah mendominasi banget nih untuk sales channel ya. Strategi biasanya seller-seller itu strategi dari TikTok dan Shopee itu udah pasti beda. Nah, kita ngeliat nih kemarin pas TikTok hilang, TikTok berarti seller yang biasanya mereka melakukan live streaming, tapi tidak jadi live streaming lagi di TikTok. Nah sekarang pas TikTok udah ada lagi, itu ada pengaruhnya nggak sih Mas dengan mereka live streaming kembali seperti dulu, atau mungkin sekarang karena udah kemarin sempat dibiasakan tidak ada TikTok, kita akhirnya cuman kayak ngelihat page-nya aja nih, kita nggak ngeliat live streamnya gitu. Apa ada strategi berpengaruh dengan si strategi live stream ini? Oke, jadi sebetulnya kalau ngeliat semakin sini makin mirip ya antara TikTok dengan Shopee. Karena Shopee ibaratnya nggak mau kalah, dia ambil fitur-fitur yang bikin TikTok tuh sukses sebelumnya. Jadi live stream, affiliates. Jadi sebetulnya mirip, sekarang udah mirip. Bedanya kalau di TikTok tuh dia punya sosial media, itu yang Shopee nggak punya. Jadi sosial media ini yang membuat ibaratnya di TikTok tuh juga bisa bikin viral gitu
as a social media ya, yang tapi kan semuanya itu kan dilarikan trafficnya ke dalam toko itu. Jadi kayak TikTok tuh juga bisa punya multiple marketing account. Jadi seller itu yang tentunya punya budget ya, dia bisa bikin beberapa marketing account. Mungkin ada menggunakan affiliates atau menggunakan KOL influencer berbeda-beda, dan itu semua traffic dilarikan ke dalam satu toko gitu. Jadi toolsnya masih lebih banyak kalau dari sisi live stream sama affiliates ya untuk TikTok, karena dia punya social media base itu. Dia ibaratnya usernya dia bukan cuma customer, bukan cuma shopper, tapi dia juga punya masyarakat lah ya yang pengguna TikTok gitu. Berarti bisa dikatakan di kuartal pertama ini di 2024 TikTok mendominasi lagi dong ya, berarti untuk penjualan live stream. Again itu sama yang kayak poin pertama tadi ya, yang pertama question pertama. Jadi by kategori beda-beda, tapi dia kalau kita lihat belum sampai level yang seperti sebelum di close down kemarin. Cuman perlahan mulai naik lagi. Ya. Oke, seringkali kan kita udah mendapatkan traffic nih para seller ya kan, mereka banyak sekali buyer yang beli di mereka dan sebagainya. Nah lalu mereka menemukan permasalahan manajemen produk nih. Mereka menemukan di mana ternyata tidak tersinkronisasinya antara produk online mereka dan produk offline mereka. Nah biasanya permasalahan itu tuh bisa muncul dari human error ataupun dari sistem kan. Nah menurut Mas David nih, gimana sih caranya menghindari perbedaan stok antara offline dan online pada seller? Oke. Kuncinya tuh di sistem ya. Kita perlu sistem yang terintegrasi antara toko online kita dan toko offline kita. Dan harus real time juga otomatis. Karena especially kalau kita bicara misalnya FMCG atau barang yang fast moving gitu ya, yang Pareto produk kita, itu kan mungkin pergerakan stoknya cukup cepat. Jadi jika misalnya ada pembelian baik di online atau offline dan itu syncnya ada delay atau gimana, itu otomatis akan ada pesanan customer yang tidak bisa kita proses karena barangnya udah nggak ada. Mungkin strategi lainnya juga bisa ngasih sedikit buffer ya. Jadi stok yang kita masukkan ke dalam sistem atau nanti bisa secara sistem nge-calculate itu, menghitung itu nggak benar-benar 100% dari stok asli kita, supaya untuk menjaga jika ada isu atau jika ada pembelian yang berbarengan, misalnya kan kita nggak pernah tahu ya, bisa aja ada pembelian yang dalam waktu sangat berdekatan gitu, millisecond gitu terjadi. Oke. Berarti oke. Nah, terus lalu nih Mas David, kita akan ke topik yang kayaknya ditunggu-tunggu juga nih para pembisnis nih. Sebenarnya Aladin itu apa sih, Mas? Oke. Oke ya, Aladin itu sebenarnya distributor bisnis ya, distribution bisnis. Kalau orang mungkin masyarakat sering mendengar istilah enabler ya. Enabler itu sebetulnya skopnya lebih luas dari distributor ya. Kalau distributor tuh mungkin secara by definition tuh hanya perusahaan yang membeli barang dari prinsipal bantu jualin ke channel penjualannya. Tapi kalau enabler ini atau e-commerce distributor ini dia punya banyak derivatif service tambahan, karena jalanin e-commerce itu nggak ada bedanya sama offline. Contohnya ada namanya customer service, ada desainer buat desain tokonya, kemudian ada lagi sekarang ada live streaming gitu ya, ada ads management juga. Jadi skopnya lebih luas. Kalau distributor offline kan benar-benar ibaratnya logistik plus mungkin beli jual barangnya. Tapi kalau enabler online atau online distributor itu banyak tambahan-tambahan service. Nah, kita Aladin udah dari kita relatif baru dari 2018, cuman kita juga growth-nya luar biasa. Kita handle beberapa brand multinasional yang besar juga, dan sekarang kita juga handle nggak cuma online tapi ada offline juga, dan kita lagi menuju nationwide distributor ya, baik online maupun offline. Jadi kita akan punya depo-depo di luar kota juga. Jadi ini nilai plus buat para brand owner ya, para principal
jika nanti kebutuhannya nggak cuma di Jakarta, tapi ada kebutuhan untuk distribusi online maupun offline di luar kota, kita juga bisa membantu hal itu. Gitu. Oke, berarti end-to-end bisnis ya namanya. Betul. Dari mungkin para bisnis ini, dari stock management mereka. Betul. Sampai apa berarti itu warehouse pun juga ada ya, Mas? Betul. Habis warehouse ada apa lagi nih, Mas? Untuk ads komplit dan sebagainya komplit pokoknya. Jadi dari marketing, sales, distribusi, ya distribusi di dalamnya ada tadi inventory management ya, stock management. Karena penting juga kita ada istilahnya service level ya. Jadi jangan sampai customer beli tapi barangnya kita nggak ada stok gitu ibaratnya. Jadi itu juga perlu banget yang namanya forecast yang bagus dan inventory yang kuat, inventory management yang kuat. Terus ya logistik, marketing, sales, I think complete one package ya. Nah, tapi biasanya nih untuk para pembisnis yang membutuhkan enabler service ini, sebelumnya pasti ditanya dulu dong kebutuhannya apa dan sebagainya. Betul. Kalau mana misalnya pembisnis hanya butuh untuk di mungkin ads-nya aja, itu juga mungkin bisa. Bisa. Jadi itu tadi full menu ya. Full menu. Betul, ada beberapa prinsip kita, misalnya saya fulfillment aja deh, atau mungkin saya digital marketing aja. Itu kita ada juga yang orang cuman one site aja. Oke. Biasanya masalah apa sih, Mas David nih yang biasa ditemuin oleh Aladin gitu, para seller misalnya? Ini kita sering banget menghadapi masalah ini untuk para seller nih, misalnya kesusahan mereka dalam berjualan dan sebagainya. Oke. Biasanya masalah yang paling, kalau di kita ya, sepengalaman kita, masalah yang sering dihadapi itu adalah kemampuan distributor untuk menambah channel penjualan. Jadi kalau di online itu kan sekarang juga banyak toko-toko lain ya, selain yang besar-besar kayak Tokopedia, Shopee, tapi ada Astro juga, GrabMart. Jadi ada beberapa prinsip tuh nyari ke kita karena kita bisa menjangkau toko lebih banyak gitu, e-commerce maupun kalau offline, toko offline, kalau online, toko online. Jadi itu nomor satu yang biasanya kita bisa bantu solve. Kedua itu tadi masalah inventory management, sebetulnya itu salah satu, mungkin malah jadi yang terbesar isu daripada prinsipal mencari distributor yang lebih kompeten gitu ya. Jadi karena ujung-ujungnya kan jualan ya, ujungnya jualan, kalau nggak ada stok nggak bisa jualan. Benar. Jadi kalau nggak ada manajemen stok yang baik dari sisi pembelian forecast kita, pembelian kita ke prinsipal, dan pengiriman kita atau fulfillment kita ke customer, otomatis penjualan itu nggak terjadi. Dan itu yang jadi opportunity loss ya untuk prinsipal maupun untuk kita. Gitu. Oke, nah tadi aku juga mendengar ya, maksudnya depo-depo di luar tuh gimana tuh, Mas? Yang tadi kayak kalian ingin membuka depo-depo di luar. Iya, jadi kita punya warehouse dan nanti akan ada stok di sana, stokis. Di luar negeri nih? Oh, di luar kota. Oh, di luar kota. Aku udah kayak, wah, udah internasional. Ini keren banget. Oh, berarti ada penambahan warehouse nantinya? Betul. Dan otomatis nanti, karena sistemnya dari platform dan dari OMS-nya juga udah menyediakan ya. Nanti customer yang tinggal misalnya di Surabaya, itu akan di-fulfill dari gudang di Surabaya. Jadi itu akan membantu customer untuk mendapatkan barang yang lebih cepat. Dan ujung-ujungnya ya service dan kepuasan pelanggan customer jadi lebih baik gitu. Oke, berarti tahun ini salah satu strategi Aladin adalah memperbesar ya, memperluas. Betul. Jadi sistem warehouse-nya. Betul. Jadi orang kalau misalnya tadinya gudang cuma di Jakarta, customer Surabaya beli barang kan dikirimnya dari Jakarta. Tapi kalau nanti udah multi warehouse, barangnya ada di Surabaya, kita fulfill di Surabaya, customer happy, barang lebih cepat sampai. Benar. Oke, untuk memakai jasa enabler ini, para pembisnis ini butuh cost berapa sih? Apa cost yang sangat besar kah? Atau gimana tuh, Mas? Oke, nah ini tricky ya. Jadi sebetulnya kalau dibilang cost yang besar, enggak sih, honestly enggak. Karena distributor itu juga margin tipis. Curhat ya. Curhat, nggak apa-apa Mas David, si curhat sini ya.
Nah, tapi jadi gini, sebetulnya kita tuh menggantikan fungsi yang memang harusnya ada dari prinsipal itu. Contoh, misalnya dia harus punya customer service, misalnya punya desainer. Bedanya mungkin biasanya kalau brand-brand yang masih kecil atau mungkin UMKM kan merasa udah kita kerjain sendiri deh gitu ya. Tapi itu pasti nggak akan fokus. Karena kalau kita kan udah ada strukturnya ya, ibaratnya CS-nya nanti ada supervisornya juga, baik dari yang desainer juga pasti ada. Jadi sudah ada quality controlnya juga dan semua tuh fokus di kerjanya masing-masing, bukan yang kayak desainer disuruh CS juga atau gimana ya. Jadi kita malah harusnya bisa lebih efisien karena kita bisa share juga. Ketika brand itu masih kecil, kita akan share service-nya. Cuman memang di online ini biaya overhead itu cukup besar ya, karena fungsinya tadi banyak. Ada CS, ada desainer, ada yang jalanin tokonya. Jadi overhead itu memang agak lebih besar dibandingin online. Online tuh biasanya prinsipal hanya kasih berapa margin gitu ya ke distributor. Tapi kalau di online tuh karena kita perlu kelola tokonya ini. Jadi untuk yang memang omsetnya itu masih relatif kecil ya, kerasanya tuh besar. Kerasanya tuh dalam persentase tuh gede gitu. Misalnya omsetnya sekian, bayar overheadnya buat enablernya atau buat online distributor itu kerasa besar. Cuman sebetulnya kalau dia jalanin sendiri, dia akan ada cost yang mirip-mirip juga karena fungsi itu perlu dikerjakan juga tadi CS desainer itu, kecuali dia memang standarnya beda ya udah saya biarin aja lah customer dicuekin atau enggak, misalnya desainnya ala kadarnya gitu ya pasti beda. Cuma kalau professionally harusnya ujung-ujungnya mirip-mirip costnya dijalanin sendiri sama melalui kita gitu. Oke. Berarti emang ini depends on pengerjaannya juga, pertama, kedua juga karena banyak ibaratnya specialty-nya sendiri ya, kayak orang-orang yang mengerjakan ini ya. Jadi nggak sembarang kayak misalnya orang desain mengerjain tadi mungkin CS dan sebagainya. Betul. Nah, lalu aku juga sering sebenarnya dengar sih dari pembisnis ini kayak kenapa ya kayak warehouse ini mahal dan sebagainya. Ya itu dari satu ada pick, pack, dan ship yang itu kan juga memerlukan orang yang beda-beda gitu. Betul. Itu mungkin yang para pembisnis yang belum mengetahui nih mengenai betapa sulitnya bisnis warehouse juga ya. Iya betul. Oke. Dari Mas David sendiri ada tips and trick nggak sih Mas untuk para pembisnis ini yang ingin memulai berbisnis atau mungkin sudah berbisnis tapi kayak mereka masih kewalahan nih untuk manage produk mereka sendiri. Kayak mungkin mereka produknya belum terlalu banyak, mereka harus gimana nih untuk kayak supaya ibaratnya rapih ya sampai akhir gitu. Oke. Kalau dari sisi persediaan atau inventory ya, memang kuncinya tadi di sistem tadi sih kalau menurut saya. Karena kalau kita ngomong e-commerce ya, itu kan banyak sekali stok-stok tuh mungkin ada yang bundling gitu ya, ada bundling atau ada mungkin cross platform gitu ya. Itu kalau misalnya kita nggak menggunakan OMS yang baik, sistem yang bagus, itu pasti akan pusing sendiri dan ya ujung-ujungnya nggak akan akurat. Pasti kalau gitu manual berarti ya by Excel. Oh di sini di Shopee kurang satu stoknya, jadi di sini saya kurangin satu gitu, dan nggak real time juga kan. Kalau nggak misalnya bundling, ada yang kali 3 nih, kalau kebeli yang kali 3 berarti stoknya kurang 3 gitu ya. Nah itu nggak akan efisiensi. Jadi menurut saya tips and triknya ya tadi, karena ujung-ujungnya kalau jualan ya pertama tadi gimana generate salesnya ya melalui konten yang bagus. Kemudian kan terakhir tadi masalah jualannya, stoknya tuh harus ready dan harus terkirim. Nah itu kalau nggak ada manajemen inventory yang baik ya sales tuh nggak akan terjadi gitu. Jadi ya loss, nggak jadi penjualan. Oh iya benar tuh para pebisnis. Nah berarti salah satu solusinya juga pakai Aladin Omnichannel Jubelio ya Mas David ya. Untuk kayak bisa nge-operate semua dari semua marketplace gitu. Nggak mungkin dong para pebisnis cuma punya satu marketplace tokonya. Oke deh kalau gitu. Nah aku ini pertanyaan terakhir nih untuk Mas David. Selain tadi ingin expand masalah warehouse, apa nih keinginan ya, harapan dari Aladin di tahun 2024 ini nih, apa yang mau di-achieve? Tadi ya Aladin tuh selama ini
kan distributor kebanyakan di Jakarta. Sekarang kita masuk ke multi warehouse di luar kota, dan kita juga sedang mengincar banyak brand-brand baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita berencana untuk coba cari brand baru yang mungkin kita sebagai importer atau sebagai agen tunggalnya di sini, yang nanti kita akan ekspansi, akan berjualan barang-barang bagus ini, barang-barang menarik, any kategori. Mungkin sekarang fokusnya lebih baik di FMCG tetap. Cuman ya kita akan menghadirkan barang-barang berkualitas ini nanti di pasar Indonesia gitu. Tapi nggak tutup juga untuk barang brand lokal ya. Jadi kan kita bangga lokal juga ya. Jadi kita ada nih, kita lagi onboarding salah satu brand personal care terbesar di Indonesia, mau pakai jasa kita untuk distribusi offline maupun online di Indonesia, satu Indonesia. Oh, udah di-spill nih Mas David nih, brandnya apa, nanti kita lihat sendiri. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas David. Nice to know you juga. Hari ini kita sama-sama juga udah dijelaskan nih mengenai apa sih enabler itu, dan semoga juga nih para pebisnis di rumah sudah mengetahui lah basicnya apa sih pekerjaan dari bisnis enabler. Lalu kalau misalnya kalian juga membutuhkan, kalian bisa langsung kontak ke Aladin, dan kalau kalian butuh omnichannel juga langsung ke Jubelio. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas David. Sama-sama. Semoga sukses ke depannya, semua goals yang ingin dicapai bisa tercapai tahun ini. Amin. Terima kasih. Bye bye para pebisnis.